Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal iman, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu potensi yang besar yang terdapat pada manusia, salah satu makhluk dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia itu memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan kesalahan dan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Hal ini telah tertuang dalam sebuah hadis yang mungkin hadis ini sudah masyhur, sudah terkenal di kalangan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawabun." Setiap anak cucu Adam dan keturunan Adam secara umum memiliki potensi yang sangat besar untuk melakukan kesalahan, kemaksiatan, kekufuran. Ya. Akan tetapi tidak stop di situ para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wa khairul khata'ina tawabun." Akan tetapi seorang makhluk dan seorang manusia yang memiliki potensi yang besar untuk melakukan kesalahan, sebaik-baik di antara mereka, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah dalam surah Ali Imran, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Ketika mereka melakukan sebuah dosa, melakukan satu keburukan atau melakukan sebuah kezaliman, dzakarullaha, maka tatkala mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidunubihim, dan mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, apa kaitannya dengan tema kajian kita pada malam hari ini? Tema kajian kita pada malam hari ini adalah menjadi iblis ketika bersendirian. Kita sebutkan di awal bahwa kita adalah manusia dan tidak pernah terluput dari yang namanya kesalahan dan kemaksiatan. Maka perlu kita ketahui para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, bahwa pemicu kesalahan dan pemicu kemaksiatan adalah godaan dari syaitan. Adalah godaan dari syaitan. Sebagai contoh kita melihat dari kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang dikeluarkan dari surga. Disebabkan apa? Disebabkan karena hasad dari iblis dan sakit hati dari iblis itu terhadap Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tidak diinginkan Nabi Adam dijadikan sebagai objek dari sebuah ibadah, sujud. Tapi bukan di sini konteksnya ya syirik, tapi karena di sini konteksnya adalah Allah yang menyuruh mereka untuk sujud. Maka Adam pun atau iblis pun sakit hati, dan kesimpulannya ya dia menggoda Adam alaihi salatu wassalam sehingga dia dikeluarkan dari surga dan sampailah dia di dunia yang fana ini. Maka dari sini kita bisa mengambil satu poin penting bahwa pemicu kesalahan dan pemicu kemaksiatan adalah godaan syaitan. Adalah godaan syaitan. Maka terkadang ada orang-orang yang mereka memotivasi dirinya untuk menjauhi dari iblis, godaan iblis. Ya. Terkadang ada orang-orang yang senantiasa mengingatkan kepada orang tentang bahaya iblis dan godaannya. Akan tetapi tak dia sadari bahwa ternyata dirinya itu juga termakan dengan godaan syaitan. Sederhananya para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala orang itu mengingatkan dirinya terhadap godaan atau bahaya dari godaan syaitan, maka ketika itu dia menjadi musuh besar syaitan. Akan tetapi ketika dia bersendirian, dia menjadi sahabat dekat syaitan. Dia ketika di hadapan manusia nampaknya saleh,
nampaknya membela agama Allah tabaraka wa ta'ala, akan tetapi di balik ramainya manusia itu, atau ketika manusia telah hilang dari dia, telah meninggalkan dia, maka barulah sifat aslinya dia munculkan. Ya. Barulah sifat aslinya dia munculkan. Yaitu dia bersenang-senang, dia berbuat dosa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dan sebenarnya kalau kita telah dari Al-Quran dan As-Sunnah, banyak keutamaan-keutamaan bagi mereka yang beriman dan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala dikala ia sunyi. Makanya kata Allah dalam surah Qaf, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Ketika itu, di hari itu didekatkan surga kepada mereka ghairu ba'id, dan tidak jauh. Artinya didekatkan kepada mereka, hada ma tu'aduna likulli abwabin hafiz. Kemudian dikatakan kepada mereka bahwa inilah janji yang telah dijanjikan kepada kalian karena kalian telah menjaga syariat-syariat Allah, telah menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Man khasyiyar rahmana bil ghaib. Dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersendirian. Karena kalau kita ingin, jamaah sekalian, para pemirsa rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin mengukur kadar keimanan kita, maka cobalah ketika kita bersendirian. Itulah takwa dan itulah iman yang asli. Kalau kita mau lihat sholat kita yang asli, yang sebenarnya, sholatlah ketika Anda bersendirian, gak ada orang. Hanya Anda dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sholat Anda yang asli. Karena terkadang orang sholat itu di hadapan manusia, dia perbaiki sholatnya, ya, sehingga mengharapkan pujian dari manusia yang ada di situ, orang-orang yang ada di situ. Maka kalau Anda ingin melihat sebenarnya seberapa keren si ibadah saya ini, lihat ketika Anda bersendirian. Makanya kata Allah tadi, man khasyar rahmana bil ghaib. Ya, dia yang, karena tadi disebutkan di awal bahwa wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, didekatkan surga bagi orang-orang yang bertakwa, maka takwa di sini dimaksudkan adalah mereka yang man khasyar rahmana bil ghaib, yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bersendirian. Maksiat, para pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa taala, maksiat kadang datang ketika kita bersendirian. Ketika kita ikut kajian misalnya, majelis ilmu, atau kita ngumpul dengan teman-teman kita, kadang iman kita naik. Kadang iman kita stabil. Ya. Tidak ada godaan untuk kita melaksanakan atau melakukan sebuah pelanggaran kepada Allah. Akan tetapi ketika kita sendirian, ya, ketika kita sendirian, maka barulah di situ datang maksiat. Datang godaan-godaan yang besar. Ya. Para pemirsa rahmatullah Subhanahu wa taala, mungkin kita telah sering dengarkan firman Allah tabaraka wa taala, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi apa yang kita lakukan. Ada raqib dan atid, ya, dua malaikat yang senantiasa menemani kita dan mencatat segala apa yang kita lakukan, dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ya, maka disinilah, ya, ketakwaan itu harus dijaga dengan baik. Disinilah ketakwaan harus dijaga dengan kita istiqamah. Ya. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar senantiasa kita diampuni dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diistiqomahkan di atas agama yang mulia ini. Tatkala kita bersendirian, atau mungkin kita bersendirian, atau kita dua orang di situ, kadang orang yang kita temani kita suruh pindah. Karena ada hasrat untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat kisah dari Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya. Wa ghallaqatil abawab wa qalat haytalak. Ya. Bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam digoda oleh istri raja yang paling cantik. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwa fitnah wanita itu fitnah yang sangat kejam, ya, fitnah yang sangat luar biasa yang semua kaum laki-laki harus terhindar
dan berlindung dari fitnah wanita tersebut. Bersendirian, tidak ada orang. Makanya dikatakan wa ghallaqatil abwab. Istri raja telah menutup semua pintu-pintu untuk sampai ke kamar atau di tempat dia bermaksiat itu. Wa qalat, hai talak, ayo kita lakukan maksiat ini. Karena tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika itu bersendirian, enggak ada orang, hanya dia dan istri raja tersebut, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kesimpulannya dia kabur dari wanita tersebut. Itulah buah dari keimanan dan buah dari ketakwaan. Ketika seorang manusia lari dari sebuah kemaksiatan, bahkan ada pahala yang atau ganjaran yang sangat luar biasa bagi kita yang bisa menjaga keimanan itu tatkala kita bersendirian. Dan kalau kita lihat dan kita saksikan, ujian yang terberat adalah ujian ketika kita sendiri. Ya. Iman kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita betul-betul beriman kepada Allah atau tidak. Maka para hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sinilah kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dari kemaksiatan yang telah kita lakukan. Dan juga kita katakan di awal bahwa kita adalah seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki potensi besar untuk melakukan dosa dan kesalahan. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda." Jika seorang hamba melakukan sebuah dosa dan sebuah kemaksiatan, nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Fa idza huwa naza'a afwan wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Ya. Kan tetapi ketika dia sudah melakukan maksiat, dosa, dan dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka akan disucikan hatinya, akan dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita juga untuk mentazkiyah diri kita, menyucikan diri kita dari banyaknya fitnah dan banyaknya maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari segala macam fitnah dan segala macam maksiat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.